Dipecat bosnya karena tak bisa memenuhi target. Pelayan toko yang cantik ini malah sukses jadi sultan TikTok Shop terkaya. Kehidupan Alia yang penuh tekanan. Alia Kirana, gadis cantik berkerudung itu, setiap pagi selalu melangkah keluar dari kamar kontrakannya dengan langkah yang terlihat kuat, meski hatinya sering kali rapuh. Kerudung yang ia kenakan selalu rapi, menjadi ciri khasnya, seolah menyimpan keteguhan di balik kelembutan wajahnya. Di balik senyumnya, tersimpan lelah yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Toko pakaian kecil tempat Alia bekerja terletak di sudut pusat perbelanjaan yang tidak terlalu ramai. Lampu-lampu neon menerangi deretan gantungan baju yang tertata sederhana. Dari luar, toko itu terlihat biasa saja. Namun bagi Alia, tempat itu adalah sumber penghidupan sekaligus sumber tekanan yang tak pernah berhenti. Sejak pagi hingga malam, Alia berdiri hampir tanpa jeda. Kakinya sering terasa pegal, pinggangnya nyeri. Namun ia tetap melayani setiap pelanggan dengan suara lembut dan senyum yang tak pernah ia lepaskan. Ia tahu, sebagai pelayan toko, senyum adalah senjata utamanya. Meski seringkali, senyum itu dibalas dengan tatapan meremehkan. Beberapa pelanggan memandang Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai bukan hanya pakaian yang dijual, tapi juga dirinya sebagai manusia. Ada yang berbicara dengan nada tinggi, ada pula yang mengeluh tanpa alasan jelas. Alia menelan semuanya dengan sabar, menundukkan kepala, dan tetap berkata, "Baik, Kak, saya bantu." Meski hatinya terkadang ingin menangis. Tekanan bukan hanya datang dari pelanggan, tetapi juga dari suasana kerja yang membuat Alia merasa kecil. Setiap hari ia dikejar target, angka-angka penjualan yang terasa seperti beban di pundaknya. Saat toko sepi, jantungnya justru berdetak lebih kencang. Ia takut disalahkan. Ia takut dianggap tidak berguna. Di sudut toko, Alia sering berdiri memperhatikan orang-orang berlalu lalang di lorong pusat perbelanjaan. Ia melihat mereka dengan pakaian rapi, langkah percaya diri, dan wajah tanpa beban. Dalam hati, ia bertanya, kapan dirinya bisa hidup tanpa rasa takut akan hari esok? Namun Alia bukan tipe yang mudah menyerah. Ia percaya, selama ia masih bisa berdiri dan tersenyum, ia masih punya harapan. Di balik kerudung dan seragam toko yang sederhana, tersimpan mimpi yang besar, mimpi untuk hidup lebih layak, untuk tidak lagi dipandang rendah, dan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pelayan toko. Setiap malam, saat menutup toko, Alia menarik napas panjang. Ia lelah, tetapi ia juga berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, tekanan ini akan berubah menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan tanpa ia sadari, hari-hari penuh tekanan itulah yang sedang membentuk mental baja dalam dirinya. Mental seorang perempuan yang kelak akan bangkit dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Target penjualan yang mustahil. Pagi itu, suasana toko masih sepi. Lampu-lampu baru saja dinyalakan, dan suara rolling door yang dibuka perlahan masih terngiang di telinga Alia Kirana. Ia merapikan kerudungnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di posisi seperti biasa, siap menghadapi hari yang entah akan seberat apa. Belum juga 1 jam toko buka, Riko Pratama sudah datang dengan wajah datar dan sorot mata penuh tekanan. Tanpa basa-basi, ia langsung mengumumkan target penjualan terbaru. Angka yang disebutkan membuat Alia terdiam sejenak. Target itu jauh lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Mulai hari ini, target naik, kata Riko dingin, seolah angka itu tidak ada hubungannya dengan kondisi toko yang sepi. Kalau tidak tercapai, siap-siap terima konsekuensinya. Kata-kata itu menghantam dada Alia. Ia mengangguk pelan, meski di dalam hatinya muncul rasa takut yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu betul, bukan karena ia malas atau tidak mau berusaha. Masalahnya, jumlah pengunjung semakin berkurang. Lorong pusat perbelanjaan sering terlihat lengang. Kadang, dalam 1 jam, tak satu pun pelanggan masuk.
Namun Alia tidak punya pilihan selain mencoba. Setiap orang yang lewat, ia sapa dengan ramah. Setiap calon pembeli yang melirik etalase, ia dekati dengan sopan. Ia menawarkan promo, menjelaskan bahan, memberi saran ukuran, bahkan membantu mencocokkan warna dengan penuh kesabaran. Meski begitu, banyak yang hanya melihat-lihat lalu pergi. Ada yang berkata, nanti saja. Ada yang berjanji akan kembali, tapi tak pernah muncul lagi. Setiap kali pelanggan melangkah keluar tanpa membeli, hati Alia terasa ikut keluar bersama mereka. Di kepalanya, angka target itu terus berputar seperti bayangan yang menghantui. Setiap jam yang berlalu tanpa transaksi terasa seperti jarum jam yang menertawakan usahanya. Keringat dingin sering muncul di telapak tangannya, bukan karena lelah fisik, tapi karena tekanan mental. Alia sering berdiri di depan rak pakaian, menatap gantungan-gantungan baju yang seolah menjadi saksi bisu kegelisahannya. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ia mencapai target setinggi itu, jika bahkan pelanggan saja jarang datang? Saat Riko sesekali melirik ke arah kasir, Alia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Tatapan itu membuatnya merasa seolah sedang diawasi, dinilai, dan siap disalahkan kapan saja. Bukan motivasi yang ia rasakan, melainkan rasa takut. Meski begitu, Alia tetap bertahan. Ia menolak menyerah pada keadaan. Ia percaya, selama ia masih mencoba, ia belum kalah. Namun di lubuk hatinya, ia mulai menyadari satu hal pahit. Target itu bukan hanya sulit, tapi nyaris mustahil. Dan tanpa ia sadari, target-target yang terus dinaikkan itu bukan sekadar angka. Itu adalah awal dari rangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cemoohan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya, tekanan di toko tidak hanya datang dalam bentuk angka dan target. Tekanan itu berubah wujud menjadi kata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut Riko Pratama, yang terdengar sepele bagi sebagian orang, namun terasa seperti pisau bagi hati Alia Kirana. Suatu siang, saat beberapa karyawan lain berkumpul di dekat rak stok, Riko berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya menatap Alia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras agar semua orang mendengar, ia berkata, "Kalau jualan terus sepi begini, saya jadi bertanya-tanya, memang ada yang kerja serius di sini?" Alia terdiam. Ia tahu, kalimat itu diarahkan padanya. Beberapa pasang mata menoleh ke arahnya. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang menunduk, dan ada pula yang hanya diam canggung. Alia merasakan wajahnya memanas. Tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap menunduk, berpura-pura merapikan baju di rak. Riko belum berhenti. Dengan nada menyindir, ia melanjutkan, "Kalau cuma berdiri manis tapi nggak bisa jualan, ya percuma juga ada di sini." Kalimat itu seperti tamparan. Alia menggigit bibirnya, menahan agar air mata tidak jatuh di depan semua orang. Ia merasa harga dirinya diremas begitu saja. Bukan hanya kemampuannya yang diragukan, tapi juga keberadaannya seolah dianggap tidak berarti. Dalam hatinya, Alia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha. Ia ingin menjelaskan bahwa sepinya toko bukan sepenuhnya kesalahannya. Namun suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa mengangguk kecil, menerima semua itu dalam diam. Setelah itu, setiap langkah Alia terasa lebih berat. Ia merasa seperti berjalan dengan beban yang tak terlihat, tapi sangat menekan. Setiap senyum yang ia berikan pada pelanggan terasa dipaksakan. Setiap sapaan terdengar seperti formalitas, bukan lagi ketulusan. Yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata Riko, tetapi cara ia mengatakannya, di depan orang lain, tanpa sedikit pun menjaga perasaan. Alia merasa dipermalukan, seolah dirinya hanyalah angka gagal dalam laporan penjualan. Di sudut kecil toko, saat tak ada pelanggan, Alia berdiri memandangi pantulan dirinya di kaca etalase. Gadis cantik berkerudung itu tersenyum tipis pada bayangannya sendiri, namun di matanya tersimpan luka yang dalam. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan bekerja keras tidak lagi cukup? Cemoohan itu tidak hanya melukai hatinya, tetapi juga mengguncang kepercayaan dirinya.
Untuk pertama kalinya, Alia mulai merasa, mungkin dirinya memang tidak sepandai yang ia kira. Mungkin dirinya memang tidak sepenting itu. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada bara kecil yang belum padam. Bara yang menolak padam meski terus ditiup angin hinaan. Bara yang suatu hari akan berubah menjadi api besar. Api yang akan membuktikan bahwa kata-kata Riko adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hari terburuk dalam hidup Alia. Pagi itu terasa berbeda. Sejak membuka mata, hati Alia Kirana sudah diliputi firasat yang tidak enak. Entah mengapa, dadanya terasa lebih sesak dari biasanya. Namun seperti biasa, ia tetap mengenakan kerudungnya dengan rapi, menatap cermin sebentar, lalu memaksa tersenyum pada pantulan wajahnya sendiri. Di dalam toko, suasana terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, tetapi karena tatapan Riko Pratama yang sejak tadi beberapa kali mengarah padanya. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya pandangan datar yang membuat Alia semakin gelisah. Tak lama kemudian, Riko memanggilnya dengan suara singkat. "Alia, ke belakang sebentar." Langkah Alia terasa berat saat menuju ruangan kecil di belakang toko. Ruangan itu sempit, hanya berisi meja, kursi, dan tumpukan kardus. Biasanya ruangan itu hanya dipakai untuk menyimpan stok. Tapi pagi itu terasa seperti ruang pengadilan bagi dirinya. Alia berdiri di depan Riko dengan tangan saling menggenggam. Jantungnya berdegup kencang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi, meski ia masih berharap firasatnya salah. Riko membuka pembicaraan tanpa bertele-tele. "Saya sudah evaluasi kinerjamu," katanya dengan nada datar. "Hasilnya tidak memuaskan." Kata-kata itu membuat napas Alia tercekat. "Alia, kamu tidak bisa mencapai target. Penjualan tetap rendah. Saya butuh orang yang bisa menghasilkan, bukan yang cuma berdiri menunggu," lanjut Riko. Suaranya terdengar dingin dan tanpa empati. Alia mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan, ingin membela diri. Ia ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Riko memotong. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu masuk lagi," ucap Riko singkat. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia menatap Riko dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata, "tidak perlu masuk lagi," terus bergema di kepalanya. Itu bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Itu berarti kehilangan penghasilan, kehilangan rasa aman, dan kehilangan tempat ia bergantung selama ini. "Maaf, Pak, saya benar-benar sudah berusaha." Suara Alia bergetar. Ia menunduk, menahan tangis yang semakin sulit dibendung. Namun Riko tidak berubah. Wajahnya tetap datar. "Ini keputusan. Kamu bisa ambil barang-barangmu hari ini." Tidak ada kata terima kasih atas kerja keras Alia. Tidak ada penghargaan atas kesabarannya. Yang ada hanya keputusan dingin yang mengakhiri segalanya. Dengan langkah lemah, Alia keluar dari ruangan kecil itu. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban yang sangat berat. Matanya mulai buram oleh air mata. Namun ia berusaha menahannya hingga ia benar-benar keluar dari area toko. Di lorong pusat perbelanjaan, Alia akhirnya berhenti. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini jatuh satu persatu. Gadis cantik berkerudung itu berdiri sendiri, di tengah lalu lalang orang, dengan hati yang hancur. Hari itu, Alia kehilangan pekerjaannya. Hari itu, Alia kehilangan pijakan hidupnya. Dan tanpa ia sadari, hari itu juga menjadi titik awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah nasibnya selamanya. Air mata di luar toko. Langkah Alia Kirana terasa limbung saat ia melangkah keluar dari toko. Rolling door belum sepenuhnya diturunkan. Namun baginya, pintu itu seolah sudah menutup seluruh bab hidupnya. Mata Alia sembab. Pandangannya kabur oleh air mata yang sejak tadi ia tahan. Begitu sampai di lorong pusat perbelanjaan, Alia berhenti. Ia berdiri mematung sejenak, menatap lantai yang mengilap,
seolah berharap kilap itu bisa memantulkan jawaban atas kebingungannya. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan dirinya sendiri, gadis cantik berkerudung dengan wajah pucat dan mata merah. Ia merasa hancur. Rasa malu menyelimuti dadanya. Ia merasa seolah semua orang bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Setiap orang yang lewat rasa seperti sedang menatapnya, meski mungkin mereka tidak peduli sama sekali. Namun bagi Alia, perasaan itu nyata. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan gagal. Alia melangkah menjauh dari toko, mencari sudut yang agak sepi. Ia duduk di bangku kecil di dekat pilar, menundukkan kepala. Tangannya menutupi wajahnya, dan akhirnya, isak yang sejak tadi ia tahan pun pecah. Air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Dalam tangisnya, Alia bertanya pada dirinya sendiri, "Aku harus mulai dari mana sekarang?" Pikirannya dipenuhi berbagai ketakutan. Tentang biaya hidup, tentang hari esok, tentang bagaimana ia harus menjelaskan pada orang-orang terdekatnya bahwa ia kehilangan pekerjaan. Semua terasa menekan dadanya hingga sulit bernapas. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan hidup tanpa petunjuk arah. Jalan yang dulu ia lalui kini tertutup. Di depannya hanya ada kabut ketidakpastian. Beberapa menit berlalu. Alia mengusap air matanya dengan ujung kerudungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Meski hatinya masih sakit, ia tahu satu hal, ia tidak boleh larut terlalu lama. Di balik rasa hancur dan malu itu, perlahan muncul satu perasaan lain, bingung, tapi juga kosong. Kekosongan yang menakutkan, namun sekaligus memberi ruang untuk sesuatu yang baru, meski Alia belum tahu apa itu. Ia berdiri perlahan dari bangku. Bahunya masih terasa berat, tapi kakinya tetap melangkah. Gadis cantik berkerudung itu tidak tahu kemana hidup akan membawanya setelah hari itu. Yang ia tahu hanya satu. Hari itu, Alia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Ia sedang berdiri di titik terendah hidupnya. Dan dari titik terendah itulah, tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan jalan menuju kebangkitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sahabat yang memberi harapan. Langit sore mulai berubah warna ketika Alia Kirana duduk sendirian, masih dengan mata sembab dan hati yang terasa kosong. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Nama Nadia Savitri muncul di layar. Alia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Alia, kamu di mana?" Suara Nadia terdengar cemas. Pertanyaan sederhana itu membuat pertahanan Alia runtuh. Suaranya bergetar saat menjawab, dan tanpa ia sadari, air mata kembali mengalir. Nadia langsung mengerti bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Nadia datang menemuinya. Begitu melihat wajah Alia yang pucat dan mata yang merah, Nadia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping Alia dan memeluknya dengan erat. "Menangislah kalau perlu," kata Nadia lembut. "Aku di sini." Pelukan itu terasa seperti tempat aman bagi Alia. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa tidak sendirian. Ia menceritakan semuanya, tentang target, cemoohan, hingga pemecatan yang terasa begitu kejam. Nadia mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengusap punggung Alia dengan penuh empati. Setelah Alia agak tenang, Nadia menatapnya dengan serius namun penuh kasih. "Alia, dengarkan aku," kata Nadia pelan. "Ini memang sakit, tapi kegagalan ini bukan akhir hidupmu. Ini cuma satu pintu yang tertutup, supaya pintu lain yang lebih besar bisa terbuka." Alia mengangkat wajahnya. Matanya masih basah, tapi kini ada sedikit perhatian di sana. "Kamu itu bukan orang gagal," lanjut Nadia. "Kamu rajin, sabar, dan punya cara bicara yang bikin orang nyaman. Kalau satu tempat tidak menghargai kamu, bukan berarti kamu tidak berharga." Kata-kata itu masuk perlahan ke hati Alia. Ia tidak langsung merasa kuat, tapi setidaknya ada sesuatu yang hangat yang mengisi dadanya, sesuatu yang selama ini hampir padam, harapan.
Nadia tersenyum kecil. Kadang, Tuhan menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah arah. Mungkin sekarang kamu belum lihat jalannya. Tapi percayalah, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak dipecat, ia tidak hanya merasakan sakit, tapi juga kemungkinan. Kemungkinan bahwa hidupnya belum selesai. Bahwa masih ada jalan lain, meski ia belum tahu seperti apa bentuknya. Di samping sahabatnya, Alia merasa sedikit lebih kuat. Luka itu masih ada, tapi kini ia tidak lagi memikulnya sendirian. Dan tanpa Alia sadari, kalimat sederhana dari Nadia hari itu akan menjadi benih dari perubahan besar yang kelak mengantarkannya pada kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Ide tak terduga. Malam mulai turun ketika Alia dan Nadia masih duduk berdampingan. Suasana yang tadinya penuh tangis perlahan berubah menjadi lebih tenang. Meski luka di hati Alia belum sembuh, pikirannya kini sedikit lebih jernih. Nadia memecah keheningan dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Alia, pernah kepikiran jualan online? Alia menoleh, sedikit terkejut. Jualan online? Ulangnya pelan, seolah kata-kata itu terdengar asing di telinganya. Iya, jawab Nadia sambil mengangguk. Sekarang banyak banget orang sukses dari jualan lewat HP. Kamu kan sudah biasa jualan, ngerti cara ngomong ke orang, ngerti produk. Kenapa nggak dicoba? Alia terdiam. Dalam benaknya, dunia jualan online terasa jauh dan menakutkan. Ia membayangkan layar ponsel, komentar yang tak terlihat, dan persaingan yang mungkin lebih keras daripada toko kecil tempat ia bekerja dulu. Aku nggak ngerti teknologi, kata Alia ragu. Aku takut salah, takut gagal lagi. Nadia tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, tapi senyum yang penuh pengertian. Semua orang yang sekarang jago juga pernah nggak ngerti apa-apa. Jawabnya, bedanya, mereka berani mulai. Kata-kata itu membuat Alia terdiam lebih lama. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Di hatinya, ada pertarungan antara takut dan ingin mencoba. Takut karena trauma kegagalan masih segar. Namun di sisi lain, ada rasa lelah jika harus terus berada di titik yang sama. Kalau aku gagal lagi? Tanya Alia lirih. Kalau kamu nggak coba, kamu sudah kalah dari sekarang. Balas Nadia lembut tapi tegas. Setidaknya kalau mencoba, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan. Kalimat itu seperti mengetuk pintu kecil di hati Alia. Ia tidak langsung yakin. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan kemungkinan lain selain kembali melamar kerja di tempat yang mungkin akan memperlakukannya sama. Dalam bayangannya, Alia melihat dirinya berbicara di depan kamera, memperkenalkan produk, tersenyum seperti biasanya. Bayangan itu terasa asing, tapi juga sedikit menggetarkan. Aku nggak janji bisa langsung, kata Alia akhirnya. Tapi, mungkin aku bisa coba belajar. Nadia tersenyum lebih lebar. Itu sudah cukup. Yang penting bukan langsung jago, tapi berani mulai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dipecat, Alia pulang bukan hanya dengan rasa sedih, tapi juga dengan sebuah ide kecil yang mulai tumbuh di kepalanya. Ide yang tampak sederhana. Ide yang tampak menakutkan. Namun tanpa Alia sadari, ide tak terduga itulah yang kelak akan mengubah seluruh arah hidupnya. Malam-malam Alia Kirana kini tidak lagi hanya diisi dengan lamunan dan kesedihan. Di kamar kontrakannya yang sederhana, dengan lampu temaram dan suasana sunyi, Alia mulai memegang ponselnya lebih lama dari biasanya. Dengan jari yang masih kaku, ia membuka aplikasi TikTok. Awalnya hanya untuk mengalihkan pikiran. Namun tanpa ia sadari, ia mulai tertarik pada satu hal yang terus muncul di berandanya, siaran langsung penjualan. Alia menonton satu live, lalu live lainnya. Ia memperhatikan bagaimana para host berbicara dengan penuh semangat, bagaimana mereka menyebutkan harga, memberikan promo,
dan berinteraksi dengan penonton seolah sedang berbicara langsung dengan teman sendiri. Ia duduk bersila di atas kasur, menatap layar dengan penuh konsentrasi. Jadi begini caranya, gumamnya pelan. Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara host menyapa penonton. Cara mereka memegang produk agar terlihat jelas. Cara mereka mengulang keunggulan barang tanpa terdengar membosankan. Bahkan cara mereka tersenyum di depan kamera, seolah tidak ada rasa lelah sama sekali. Kadang Alia menghentikan video, lalu memutar ulang. Ia mencoba memahami ritme bicara, intonasi, dan kata-kata yang sering digunakan untuk meyakinkan calon pembeli. Dalam hatinya, Alia mulai membandingkan dengan pengalamannya di toko. Ia sadar, sebenarnya ia sudah melakukan hal serupa, menjelaskan produk, meyakinkan pelanggan, dan melayani dengan ramah. Bedanya, sekarang semua itu dilakukan di depan kamera, bukan di depan rak pakaian. Rasa takut masih ada. Ia membayangkan dirinya berbicara sendiri di depan ponsel, tanpa tahu siapa yang menonton. Namun di balik rasa takut itu, muncul rasa penasaran yang semakin besar. Aku bisa belajar, bisiknya pada diri sendiri. Setiap malam, Alia mencatat hal-hal yang ia pelajari. Promo flash sale, cara menyebutkan stok terbatas, cara membangun rasa urgensi. Semua ia simpan di pikirannya. Seperti bekal untuk sesuatu yang belum ia mulai, tapi sudah ia persiapkan dengan serius. Tanpa ia sadari, waktu berjalan begitu cepat. Jam menunjukkan larut malam, tapi Alia masih terjaga. Matanya lelah namun pikirannya hidup. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak hanya memikirkan masalah. Ia sedang membangun harapan. Di layar kecil ponselnya, Alia tidak hanya melihat orang-orang berjualan. Ia melihat kemungkinan. Ia melihat jalan baru. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan kecil. Mungkin, dunia TikTok Shop inilah pintu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Modelik. Pagi itu, Alia Kirana duduk di tepi kasurnya, memandangi layar ponsel yang menampilkan saldo tabungannya. Angka itu tidak besar. Bahkan bisa dibilang pas-pasan untuk bertahan hidup beberapa waktu ke depan. Jemarinya bergetar saat ia menghitung-hitung dalam hati. Biaya kontrakan, makan, transportasi. Semua berputar di kepalanya seperti daftar panjang yang menakutkan. Kalau aku pakai ini buat modal, aku harus benar-benar berhasil, bisiknya pelan. Rasa takut kembali muncul. Sisa tabungan itu adalah satu-satunya pegangan Alia. Jika habis, ia tidak tahu harus bergantung pada apa. Namun di sisi lain, jika ia tidak menggunakan kesempatan ini, ia juga tidak tahu sampai kapan hidupnya akan berhenti di titik yang sama. Dengan napas yang ditarik panjang, Alia membuat keputusan yang paling menegangkan dalam hidupnya sejauh ini. Ia pergi ke pusat grosir pakaian. Tempat yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang. Di sana, deretan toko besar menjual baju dengan harga miring. Suasana ramai, para pedagang sibuk menawarkan barang, dan suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Alia melangkah masuk dengan hati berdebar. Ia memilih pakaian satu persatu. Ia memegang bahan, meraba jahitan, memperhatikan warna dan model. Semua ia lakukan dengan serius, seolah setiap potong baju adalah taruhan masa depannya. Ia tidak membeli banyak, hanya beberapa model yang menurutnya paling mudah dijual. Namun bagi Alia, jumlah itu terasa sangat besar, karena uang yang ia keluarkan adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini. Saat menyerahkan uang pada penjual, tangannya sedikit gemetar. Di dalam hatinya, ada doa yang terucap tanpa suara. Semoga ini tidak sia-sia. Alia membawa pulang stok pertamanya dengan perasaan campur aduk. Ada takut, ada cemas, tapi juga ada rasa bangga kecil. Untuk pertama kalinya, ia bukan hanya menunggu nasib. Ia sedang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Di kamar kecilnya, ia menyusun baju-baju itu dengan rapi. Ia menatapnya lama,
seolah sedang menatap harapan yang bisa berubah menjadi kenyataan, atau sebaliknya, menjadi kegagalan yang menyakitkan. Namun malam itu, Alia tidak lagi hanya bermimpi. Ia sudah melangkah. Ia sudah bertaruh. Dan di dalam dadanya, meski masih ada rasa takut, juga tumbuh satu perasaan baru. Keberanian. Live pertama yang canggung. Malam itu, kamar kecil Alia Kirana berubah menjadi studio seadanya. Ia menyandarkan ponsel di atas tumpukan buku, menata beberapa baju di belakangnya, dan menyalakan lampu meja agar wajahnya terlihat lebih terang. Semua terlihat sederhana. Terlalu sederhana, bahkan. Namun bagi Alia, malam itu terasa seperti momen besar. Jantungnya berdegup kencang saat jarinya menyentuh tombol mulai live. Layar berubah. Kamera aktif. Live dimulai. Alia menelan ludah. Tangannya terasa dingin. Ia melihat angka penonton. 0. Beberapa detik kemudian, muncul 1. Lalu hilang lagi. Halo, selamat malam. Sapa Alia dengan suara kecil, hampir seperti berbisik. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia merasa kaku. Bahunya tegang. Tangannya gemetar saat mengambil satu potong baju dan mencoba menunjukkannya ke kamera. Ini bahannya adem. Ya, cocok buat sehari-hari. Ucapnya terbata-bata. Tidak ada komentar. Tidak ada respon. Hanya layar yang sunyi. Alia mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Ia melirik layar berkali-kali, berharap ada yang menulis sesuatu. Setiap detik terasa panjang. Setiap detik terasa seperti ujian. Dalam hati, muncul suara kecil yang berkata, "Mungkin ini bukan untukmu." Tangannya semakin gemetar. Suaranya semakin pelan. Ia merasa seperti berbicara pada dinding. Rasa malu mulai muncul, meski tidak ada siapa-siapa yang benar-benar menontonnya. Beberapa menit berlalu. Penonton tetap sedikit. Bahkan nyaris tidak ada. Alia menarik napas panjang, mencoba bertahan. Ia mengingat semua yang ia tonton dari para host lain. Ia mencoba meniru cara mereka berbicara, tapi dari mulutnya, semuanya terasa tidak natural. "Diskon, hari ini, kalau ada yang mau," katanya lirih, hampir tidak terdengar. Saat akhirnya ia menutup live, Alia duduk terdiam. Ponsel ia letakkan perlahan. Ruangan terasa sangat sunyi. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menangis. Tapi ada rasa perih yang menusuk. Rasa malu. Rasa kecewa pada diri sendiri. Ia merasa bodoh karena berharap terlalu tinggi. Namun di balik semua kecanggungan itu, ada satu hal yang Alia sadari. Ia sudah berani mencoba. Live itu mungkin sepi. Live itu mungkin canggung. Live itu mungkin terasa gagal. Tapi itu adalah langkah pertamanya. Langkah kecil yang akan menentukan apakah ia menyerah atau bangkit lebih kuat. Dan malam itu, meski dengan hati yang masih gemetar, Alia membuat satu janji kecil pada dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti hanya karena satu live yang sepi. Hampirnya, setelah live pertama berakhir, Alia Kirana tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi kasur, menatap layar ponsel yang kini gelap. Di kepalanya, angka 0 terus terulang. 0 penjualan, 0 hasil, 0 bukti bahwa usahanya berarti. Keheningan kamar terasa menekan. Setiap detik, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang menyakitkan. Apa aku memang tidak bisa? Apa aku memang tidak berbakat jualan? Kata-kata Riko Pratama kembali terngiang di telinganya, seolah suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Kalau cuma berdiri manis tapi nggak bisa jualan, ya percuma. Alia memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mencoba, rasa percaya dirinya kembali runtuh. Ia merasa semua usaha yang ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa Riko benar tentang dirinya. Ia membandingkan dirinya dengan host-host lain yang terlihat begitu lancar, begitu percaya diri, begitu ramai penonton.
Dibandingkan mereka, Alia merasa kecil. Terlalu kecil. Terlalu biasa. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Ia membuka kembali aplikasi, melihat rekaman live-nya sendiri. Suaranya terdengar pelan. Gerakannya kaku. Senyumnya terlihat dipaksakan. Aku memalukan, bisiknya lirih. Air mata kembali mengalir. Bukan karena dimarahi, bukan karena dipecat, tapi karena rasa kecewa pada diri sendiri. Rasa bahwa ia sudah mencoba, namun tetap gagal. Dalam hati, muncul keinginan untuk berhenti, untuk menyerah, untuk berkata, "Sudah, ini bukan jalanku." Ia membayangkan kembali melamar kerja, kembali berdiri di toko lain, kembali menghadapi atasan yang mungkin akan memperlakukannya sama. Pikiran itu membuatnya lelah, tapi juga terasa lebih aman daripada terus mencoba dan terus gagal. "Maib, aku memang tidak sepintar yang aku kira," ucap Alia pelan pada dirinya sendiri. Ia teringat wajah Riko yang dingin, tatapan meremehkan, dan kata-kata yang membuatnya merasa tidak berharga. Malam itu, untuk sesaat, Alia hampir mempercayai semua itu. Namun di balik rasa putus asa itu, ada satu hal yang masih bertahan, rasa lelah karena diremehkan. Rasa lelah karena selalu dianggap tidak mampu. Rasa lelah karena hidupnya selalu ditentukan oleh penilaian orang lain. Dan rasa lelah itu perlahan berubah menjadi pertanyaan lain dalam hati Alia. Kalau aku berhenti sekarang, apa aku benar-benar mau membiarkan mereka menang? Pertanyaan itu belum terjawab malam itu. Namun satu hal pasti, Alia berada di titik paling rapuh. Satu langkah lagi, ia bisa benar-benar menyerah. Dan di titik itulah, takdir bersiap mengirimkan sesuatu kecil yang akan mengubah segalanya. Pesan penyemangat. Malam itu, setelah hampir memutuskan untuk berhenti, Alia Kirana masih memegang ponselnya. Jari-jarinya bergerak tanpa tujuan, membuka kembali aplikasi, lalu menutupnya lagi. Hatinya masih dipenuhi keraguan dan rasa tidak percaya diri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Satu pesan masuk. Alia mengernyit pelan, lalu membukanya. "Kak, aku tadi nonton live kakak. Cara kakak jelasin bajunya enak didengar. Jujur dan gak maksa. Semangat ya, Kak." Alia terpaku. Ia membaca pesan itu sekali lagi. Lalu sekali lagi. Dadanya terasa menghangat. Pesan itu sederhana. Tidak ada janji membeli. Tidak ada pujian berlebihan. Namun bagi Alia, pesan itu terasa seperti tangan kecil yang menariknya keluar dari jurang putus asa. Seseorang memperhatikannya. Seseorang menghargai caranya berbicara. Seseorang melihat usaha yang selama ini ia anggap tidak berarti. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata kecewa, melainkan air mata haru. "Berarti, aku nggak sepenuhnya buruk," bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa mungkin masalahnya bukan pada dirinya sepenuhnya. Mungkin ia hanya perlu waktu. Mungkin ia hanya perlu belajar. Mungkin ia hanya perlu satu kesempatan lagi. Pesan itu terus terngiang di kepalanya. "Cara kakak jelasin bajunya enak didengar." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menyalakan kembali api kecil di dalam hatinya. Ia teringat kembali semua yang sudah ia pelajari. Semua live yang ia tonton. Semua catatan kecil di kepalanya. Ia sadar, ia masih di awal. Sangat awal. Terlalu dini untuk menyerah. Alia menghapus air matanya, lalu menatap ponselnya dengan pandangan yang sedikit berbeda. Tidak lagi hanya sebagai alat yang membuatnya merasa gagal, tapi sebagai pintu yang mungkin masih bisa ia buka lebih lebar. "Kalau ada satu orang saja yang merasa aku berguna," pikirnya, "mungkin aku memang harus lanjut." Malam itu, Alia membuat keputusan kecil, tapi penting. Ia akan mencoba lagi. Ia akan memperbaiki diri. Ia tidak akan berhenti hanya karena satu live yang sepi. Satu pesan sederhana.
Satu kalimat pendek. Namun bagi Alia, pesan itu menjadi tanda. Harapan belum mati. Dan perjalanannya baru saja mulai. Belajar tanpa henti. Sejak malam itu, Alia Kirana tidak lagi membiarkan dirinya larut dalam keraguan. Pesan sederhana dari seorang penonton menjadi bahan bakar baru di dalam hatinya. Ia sadar, kalau ingin berubah, ia tidak bisa hanya berharap. Ia harus belajar. Setiap malam, kamar kecilnya berubah menjadi ruang latihan. Alia mulai memperhatikan cara bicaranya. Ia berlatih di depan kamera ponsel meski tidak sedang live. Ia merekam dirinya sendiri, lalu memutar ulang videonya. Ia mendengar suaranya, memperhatikan ekspresi wajahnya, dan mencatat bagian-bagian yang terasa terlalu pelan, terlalu kaku, atau kurang meyakinkan. Aku harus lebih jelas, lebih percaya diri, katanya pada diri sendiri. Ia juga memperbaiki pencahayaan. Ia memindahkan lampu. Ia mencoba duduk dekat jendela di siang hari. Ia mengatur posisi ponsel agar wajahnya terlihat lebih terang dan produk terlihat lebih jelas. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan, kini menjadi fokusnya. Alia mulai meniru, lalu mengembangkan caranya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana host-host besar membangun suasana. Bagaimana mereka menyapa penonton dengan hangat. Bagaimana mereka mengulang informasi tanpa membuat bosan. Namun Alia tidak ingin menjadi orang lain. Ia tetap ingin menjadi dirinya sendiri, jujur, lembut, dan tidak memaksa. Ia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Setiap malam, Alia tidur lebih larut. Matanya sering terasa perih karena terlalu lama menatap layar. Namun ia tidak mengeluh. Ia tahu, inilah harga dari perubahan. Kadang, rasa lelah datang. Kadang, rasa ragu muncul lagi. Namun kini, Alia tidak lagi langsung menyerah. Ia belajar menerima bahwa proses memang tidak nyaman. Di dinding kamarnya, ia menempelkan catatan kecil. Lebih jelas bicara. Pegang produk lebih dekat. Senyum lebih natural. Jangan takut ulang penjelasan. Catatan-catatan itu menjadi pengingat bahwa ia sedang membangun sesuatu, sedikit demi sedikit. Malam demi malam berlalu. Tanpa disadari, Alia mulai berubah. Bukan hanya tekniknya, tapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi hanya melihat gadis yang dipecat. Ia mulai melihat seseorang yang sedang berjuang membentuk masa depannya. Belajar tanpa henti bukan lagi beban. Belajar tanpa henti menjadi bukti bahwa Alia tidak menyerah. Dan di dalam hatinya, tumbuh keyakinan baru. Jika ia terus belajar, maka suatu hari, hasilnya pasti akan datang. Penjualan pertama yang mengubah segalanya. Malam itu, Alia Kirana kembali menekan tombol mulai live dengan perasaan yang berbeda. Masih ada gugup, tapi kali ini, gugup itu bercampur dengan tekad. Lampu sudah ia atur lebih baik. Posisi kamera sudah lebih rapi. Di belakangnya, baju-baju tertata lebih enak dilihat. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum ke kamera. Halo, teman-teman, selamat malam. Terima kasih yang sudah mampir. Ucapnya dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Penonton belum banyak. Namun Alia tidak lagi terdiam. Ia terus berbicara. Ia menjelaskan produk dengan lebih lancar. Ia tersenyum lebih natural. Ia mengulang informasi dengan tenang, tidak terburu-buru. Beberapa komentar mulai muncul. Tebalnya gimana, Kak? Bahannya panas nggak? Alia membaca komentar itu dengan mata berbinar. Ini bahannya adem ya, cocok buat harian. Jawabnya sambil mendekatkan kain ke kamera. Aku juga pakai model yang sama, jadi tahu rasanya. Live berjalan. Tidak ramai, tapi tidak sunyi seperti sebelumnya. Lalu, di tengah penjelasannya, sebuah notifikasi kecil muncul di layar. Pesanan masuk. Alia terdiam. Matanya membelalak. Tangannya refleks berhenti bergerak.
Ia menatap layar, memastikan bahwa itu nyata, bukan hanya hayalannya. Satu produk terjual. Untuk beberapa detik, Alia tidak berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena sedih. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Masya Allah, bisiknya pelan. Tangannya bergetar. Kali ini bukan karena gugup, tapi karena haru. Ia mengusap matanya cepat-cepat. Takut terlihat terlalu emosional di depan kamera. Terima kasih ya. Makasih banget yang sudah order. Ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, tapi penuh ketulusan. Di balik layar, Alia menahan tangis. Satu order mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Namun bagi Alia, itu adalah bukti. Bukti bahwa ia bisa. Bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Bukti bahwa ia tidak sepenuhnya gagal. Air mata akhirnya jatuh juga, meski ia berusaha tetap tersenyum. Tangisan itu bukan tangisan lemah. Itu adalah tangisan lega. Tangisan syukur. Tangisan seseorang yang akhirnya melihat cahaya kecil di ujung terowongan panjang. Dalam hati, Alia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak salah memilih untuk bertahan." Malam itu, satu penjualan kecil mengubah cara Alia memandang hidupnya. Ia tidak lagi hanya bermimpi. Ia kini punya bukti nyata bahwa mimpinya bisa mulai menjadi kenyataan. Dan tanpa ia sadari, notifikasi kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nama Alia mulai dikenal. Sejak malam penjualan pertamanya, ada sesuatu yang berubah dalam hidup Alia Kirana. Bukan perubahan besar yang langsung terasa, tapi perubahan kecil yang terus bertambah, hari demi hari. Setiap kali Alia melakukan live, jumlah penonton perlahan meningkat. Tidak lagi hanya satu atau dua orang yang mampir sebentar lalu pergi. Kini, beberapa wajah virtual mulai sering muncul. Nama-nama akun yang terasa asing perlahan menjadi terasa akrab. Halo Kak Alia, aku balik lagi. Kak, yang kemarin aku pesan sudah sampai. Bahannya enak. Komentar-komentar itu membuat hati Alia menghangat. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi berbicara pada layar kosong. Ia sedang membangun hubungan, meski hanya lewat kata-kata dan senyuman di depan kamera. Banyak penonton menyukai cara Alia berbicara yang jujur. Ia tidak melebih-lebihkan produk. Jika ada kekurangan, ia menyebutkannya dengan apa adanya. Sikap itu membuat orang merasa nyaman dan percaya. Kalau bahannya tipis, aku bilang tipis ya, teman-teman, kata Alia suatu malam. Tapi buat harga segini, menurut aku masih worth it. Keramahan Alia juga menjadi ciri khasnya. Ia menyapa satu persatu, mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan tidak pernah terlihat meremehkan penonton, meski hanya sekadar bertanya tanpa membeli. Perlahan, live Alia mulai terasa hidup. Ada tawa kecil, ada obrolan ringan, ada rasa kebersamaan yang membuat orang betah berlama-lama. Alia sendiri merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi sekaku dulu. Senyumnya lebih lepas. Suaranya lebih mantap. Ia mulai percaya bahwa ia memang pantas berada di sana. Setiap notifikasi order yang masuk, sekecil apapun, selalu ia sambut dengan rasa syukur. Ia tahu, semua itu bukan datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari malam-malam panjang, latihan tanpa henti, dan keberanian untuk tidak menyerah. Di balik layar, Alia sering tersenyum sendiri. Ia teringat hari-hari saat ia dipecat. Saat ia duduk menangis di lorong pusat perbelanjaan. Jika Alia yang dulu bisa melihat dirinya sekarang, mungkin ia tidak akan percaya. Nama Alia Kirana mungkin belum besar, belum viral, belum menjadi top seller. Namun satu hal sudah jelas. Ia tidak lagi hanya pelayan toko yang diremehkan. Ia kini mulai dikenal sebagai host yang jujur, ramah, dan bisa dipercaya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu sedang membawanya semakin dekat pada perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya. Bertemu Dimas Ardiansyah. Suatu malam,
Di tengah live yang berjalan cukup ramai dibanding biasanya, sebuah akun dengan centang kecil di namanya ikut bergabung. Alia tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Ia tetap fokus menjelaskan produk seperti biasa. Namun setelah live selesai, sebuah pesan masuk ke inboxnya. Alia Kirana, ya? Saya Dimas Ardiansyah. Saya perhatikan cara kamu live. Ada potensi besar di situ. Alia membaca pesan itu dengan dahi sedikit berkerut. Nama itu terdengar asing, tapi cara bicaranya terasa serius. Ia membalas dengan sopan, tanpa ekspektasi apapun. Percakapan mereka berlanjut. Dari obrolan singkat, Alia tahu bahwa Dimas adalah seorang pebisnis muda yang cukup berpengalaman di dunia digital dan penjualan online. Ia sering mengamati host-host potensial dan membantu mereka berkembang. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu secara langsung di sebuah tempat sederhana. Alia datang dengan perasaan campur aduk, antara gugup dan penasaran. Dimas menatap Alia dengan ekspresi menilai, namun tidak meremehkan. Kamu punya satu hal yang tidak semua orang punya, kata Dimas. Kepercayaan dari penonton. Alia terdiam, mendengarkan dengan serius. Teknik bisa dipelajari, lanjut Dimas. Lampu, kamera, skrip, promo, itu semua bisa kamu tingkatkan. Tapi kejujuran dan kenyamanan yang kamu bangun itu mahal. Jangan hilangkan itu. Dimas kemudian memberi banyak saran. Tentang bagaimana membuka live dengan lebih kuat. Tentang membangun ciri khas. Tentang membuat penonton ingat nama Alia, bukan hanya produknya. Kamu harus membangun branding, kata Dimas tegas tapi tenang. Bukan cuma jual baju, kamu jual pengalaman. Orang datang karena mereka nyaman sama kamu. Ia juga mengajarkan strategi kecil tapi berdampak besar. Waktu live yang tepat, cara mengatur flow produk, cara membuat penonton bertahan lebih lama. Bagi Alia, semua itu seperti membuka mata. Ia merasa seperti mendapatkan peta setelah lama berjalan dalam gelap. Aku selama ini cuma jalan seadanya, kata Alia jujur. Itu bagus, jawab Dimas. Sekarang, saatnya kamu jalan dengan arah. Sejak pertemuan itu, cara Alia memandang bisnisnya berubah. Ia tidak lagi menganggap live hanya sebagai coba-coba. Ia mulai melihatnya sebagai sesuatu yang serius. Sesuatu yang bisa ia bangun dengan strategi, bukan hanya dengan harapan. Pertemuan dengan Dimas bukan sekadar kebetulan. Itu adalah titik di mana perjuangan Alia mulai berubah menjadi perencanaan. Dan tanpa Alia sadari, dengan arahan yang tepat, langkahnya menuju kesuksesan kini akan melaju jauh lebih cepat. Produk yang laris manis. Setelah mendapat arahan dari Dimas Ardiansyah, cara Alia Kirana menjalankan live berubah drastis. Ia tidak lagi sekadar menampilkan produk secara acak. Kini, setiap pilihan barang didasarkan pada riset kecil yang ia lakukan sendiri. Ia memperhatikan komentar penonton. Ia mencatat pertanyaan yang sering muncul. Ia melihat produk mana yang paling sering membuat orang tertarik, meski belum tentu langsung membeli. Suatu hari, Alia mencoba membawa satu model pakaian yang sebelumnya jarang ia perhatikan. Modelnya sederhana, harganya terjangkau, dan bahannya nyaman. Tanpa ekspektasi besar, ia memutuskan untuk mencobanya di live. Namun hasilnya di luar dugaan. Komentar mulai mengalir lebih cepat. Kak, warnanya ada apa aja? Stok size M masih ada. Harganya murah banget. Alia menjelaskan dengan penuh semangat, mengikuti alur yang sudah ia pelajari. Ia membangun rasa urgensi, menyebutkan stok, dan tetap menjaga kejujuran. Dalam hitungan menit, notifikasi order mulai berdatangan. 1, 2, 5, 10. Alia hampir tidak sempat mengatur napas. Tangannya bergerak cepat. Matanya terus memantau layar. Wajahnya bersinar, bukan karena lampu, tapi karena rasa tak percaya dan bahagia yang bercampur jadi satu. Masya Allah,
Makasih banyak ya, teman-teman. Ucapnya berkali-kali. Malam itu, Alia menutup live dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin dan rasa haru. Penjualannya melonjak jauh dibanding hari-hari sebelumnya. Ia duduk terdiam setelah live selesai, menatap angka omzet di layar. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, bisiknya, produk itu menjadi titik balik. Di live-live berikutnya, Alia kembali membawa model serupa, dengan warna dan variasi berbeda. Dan hasilnya konsisten, laris. Penonton mulai mengenali ciri khas Alia. Kalau Kak Alia yang rekomendasi, biasanya enak. Kak Alia jarang nge-push, tapi pas barangnya bagus. Kepercayaan itu membuat penjualan terus naik. Dari yang awalnya hanya beberapa order, kini berubah menjadi puluhan dalam satu live. Bagi Alia, ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa ia mampu membaca pasar. Bahwa ia bukan hanya beruntung, tapi benar-benar belajar dan berkembang. Lonjakan penjualan itu membuat satu hal menjadi jelas. Alia tidak lagi sekadar mencoba-coba. Ia sedang membangun bisnis yang nyata. Dan di titik ini, hidup Alia mulai bergerak lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Datangnya rasa iri. Kesuksesan Alia Kirana tidak terjadi dalam ruang kosong. Semakin namanya dikenal, semakin banyak pula mata yang memperhatikannya. Salah satu di antaranya adalah Kevin Mahendra. Kevin adalah salah satu pemain lama di dunia live selling. Ia sudah terbiasa berada di posisi atas. Terbiasa menjadi pusat perhatian. Terbiasa merasa tak tergantikan. Namun sejak nama Alia mulai sering muncul, Kevin mulai merasa ada sesuatu yang mengusik. Ia melihat grafik penjualan. Ia melihat komentar penonton. Ia melihat bagaimana nama Alia mulai dibicarakan. Awalnya, Kevin hanya tersenyum sinis. Paling juga cuma naik sebentar, pikirnya. Namun hari demi hari, Alia tidak turun. Justru sebaliknya, angkanya terus naik. Penontonnya semakin setia. Dan yang paling membuat Kevin tidak nyaman, banyak penonton yang mulai membandingkan. Sekarang aku lebih suka nonton live Kak Alia. Penjelasannya lebih jujur. Komentar-komentar itu seperti duri bagi Kevin. Ia mulai merasa posisinya terancam. Bukan karena Alia terang-terangan menantangnya, tapi justru karena Alia naik dengan cara yang bersih, alami, dan disukai banyak orang. Dalam hatinya, rasa iri mulai tumbuh. Bukan iri kecil yang bisa diabaikan, tapi iri yang berubah menjadi rasa tidak suka. Kevin mulai mengamati Alia lebih serius. Ia menonton live Alia, bukan sebagai penonton biasa, tapi sebagai pesaing. Ia mencari celah. Ia mencari kesalahan. Ia mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Gadis itu terlalu cepat naik, gumam Kevin suatu hari. Tidak mungkin cuma karena keberuntungan. Rasa terancam membuat pikirannya berubah. Yang dulu hanya ingin bersaing secara sehat, kini mulai bergeser ke arah yang lebih gelap. Ia tidak lagi hanya ingin menang. Ia mulai ingin melihat Alia jatuh. Sementara itu, Alia sama sekali tidak menyadari semua ini. Ia masih fokus pada live, pada tim kecilnya, pada penonton yang ia layani dengan sepenuh hati. Namun di balik layar, tanpa Alia sadari, sebuah konflik sedang tumbuh. Seseorang sedang menyusun niat, dan rasa iri yang dibiarkan tumbuh seringkali berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Serangan kompetitor. Awalnya, Alia mengira semua komentar di live-nya akan selalu ramah seperti biasanya. Ia sudah terbiasa dengan pujian, pertanyaan, dan dukungan. Namun suatu malam, suasana live terasa berbeda. Di antara komentar positif, muncul kalimat-kalimat yang membuat hatinya tercekat. Barang aslinya beda sama di live. Katanya murah, tapi kualitas biasa aja. Jangan-jangan ini cuma tipu-tipu. Alia terdiam sejenak. Tangannya yang memegang produk sedikit bergetar.
Ia mencoba tetap tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu dari mana komentar-komentar itu berasal. Ia tidak tahu siapa yang memulainya. Tapi ia bisa merasakan dampaknya. Penonton yang biasanya ramai, mulai ragu. Beberapa memilih diam. Beberapa keluar dari live. Di balik layar, Kevin Mahendra tersenyum kecil menatap ponselnya. Dengan akun-akun lain, ia menulis komentar pedas. Ia menyebarkan keraguan. Ia meniupkan api fitnah sedikit demi sedikit. Bukan dengan serangan besar, tapi dengan bisikan kecil yang berbahaya. Cukup buat bikin orang ragu, pikir Kevin. Kalau ragu, mereka tidak beli. Ia bahkan mulai menyebarkan rumor di komunitas seller, mengisyaratkan seolah Alia menjual produk yang tidak konsisten. Tidak pernah menyebut nama secara langsung, tapi cukup jelas bagi yang mengikuti. Alia mulai merasakan dampaknya di penjualan. Angka yang biasanya stabil, kini menurun. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Apa aku salah? Apa penjelasanku kurang? Ia tidak tahu bahwa ini bukan soal dirinya. Ini bukan soal kualitas. Ini adalah serangan yang direncanakan. Suatu malam setelah live, Alia menatap layar yang sudah gelap. Air matanya menetes pelan. Ia merasa kembali ke titik lama, merasa diremehkan, merasa tidak dipercaya. Namun di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan hanya sedih, tapi juga tekad. Aku tidak boleh kalah hanya karena omongan orang, bisiknya pada diri sendiri. Tanpa ia sadari, inilah awal dari ujian terbesar. Bukan tentang jualan, tapi tentang menjaga nama baik, kepercayaan, dan harga diri. Dan Kevin telah memulai permainan yang akan membawa konsekuensi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Alia tetap profesional. Setelah malam penuh komentar negatif, Alia tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia duduk lama menatap catatan penjualannya, menatap daftar pesanan, dan membaca ulang pesan-pesan dari pelanggan setianya. Hatinya lah yang paling terluka. Namun pikirannya lah yang memilih untuk tetap jernih. Alia menarik napas panjang. Ia sadar, membalas fitnah dengan emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Ia pernah diremehkan, pernah dijatuhkan, dan ia tidak mau kembali menjadi versi dirinya yang rapuh. Kalau aku ikut terpancing, mereka menang, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Alia melakukan live seperti biasa. Tidak ada sindiran, tidak ada pembelaan berlebihan, tidak ada drama. Yang ada hanyalah dirinya yang lebih tenang, lebih rapi, dan lebih siap. Ia menunjukkan produk dengan lebih detail. Ia menjelaskan bahan, ukuran, dan kualitas dengan jujur. Ia bahkan memperlihatkan stok secara langsung. Kalau teman-teman ragu, silakan tanya. Aku akan jawab sejujurnya, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Penonton mulai merasakan perbedaan. Bukan dalam produk, tetapi dalam sikap. Alia terlihat lebih profesional, lebih matang, lebih percaya diri. Komentar negatif masih muncul sesekali. Namun Alia tidak terpancing. Ia menjawab dengan data. Ia menjawab dengan senyum. Ia menjawab dengan pelayanan. Di balik layar, Kevin mulai kesal. Ia berharap Alia akan meledak. Ia berharap Alia akan salah bicara. Namun yang ia lihat justru kebalikannya. Alia tidak jatuh. Alia justru berdiri lebih tegak. Pesanan memang belum kembali melonjak. Tapi kepercayaan mulai tumbuh lagi. Perlahan namun pasti. Beberapa pelanggan bahkan menulis, "Kak Alia sabar banget. Jadi makin percaya. Cara jelasin jujur, kelihatan profesional." Membaca itu, mata Alia berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu satu hal. Ia tidak hanya sedang membangun bisnis. Ia sedang membangun reputasi. Dan reputasi tidak dibangun dengan amarah. Reputasi dibangun dengan konsistensi, kejujuran, dan kelas.
Alia memilih jalan yang lebih sulit. Menahan diri, menjaga sikap, tetap profesional. Dan tanpa ia sadari, itulah yang justru membuatnya selangkah lebih dekat pada kemenangan besar. Kolaborasi besar. Hari itu, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Alia. Awalnya ia mengira itu hanya pesan biasa dari sesama seller. Namun ketika ia membaca nama pengirimnya, jantungnya berdegup lebih kencang. Salsa Amora. Nama itu bukan nama sembarangan. Salsa dikenal sebagai host besar di TikTok Shop. Ribuan penonton setia selalu memenuhi live-nya. Sekali ia merekomendasikan produk, penjualan bisa meledak dalam hitungan menit. Tangan Alia sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Alia, aku sering lihat live kamu. Cara kamu jelasin produk rapi dan jujur. Aku mau ajak kamu kolaborasi live bareng. Gimana? Alia terdiam lama. Antara tidak percaya dan takut berharap terlalu tinggi. Ia membaca pesan itu berulang kali. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dengan napas tertahan, Alia membalas dengan sopan dan penuh rasa syukur. Ia mencoba tetap profesional, meski di dalam hatinya seperti ada kembang api yang meledak-ledak. Hari kolaborasi pun tiba. Live dibuka dengan penonton yang jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Angka di layar terus naik. Ribuan mata kini melihat Alia. Wajahnya sempat tegang, tapi Salsa menyambutnya dengan hangat. Teman-teman, ini Alia, seller yang aku kagumi karena jujur dan detail. Kalian wajib dengar cara dia jelasin produk, ujar Salsa dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu seperti suntikan kepercayaan diri. Alia mulai menjelaskan. Suaranya mantap. Gerakannya teratur. Ia tidak lagi seperti gadis gugup di live pertamanya. Ia kini adalah seorang host yang tahu apa yang ia lakukan. Komentar mengalir deras. Keranjang kuning mulai dipenuhi pesanan. Notifikasi penjualan berbunyi tanpa henti. Dalam waktu singkat, angka penjualan Alia melonjak tajam. Nadia yang menonton dari rumah sampai menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan. Dimas mengirim pesan singkat. Ini gila. Nama kamu bakal naik. Dan memang benar. Setelah live kolaborasi itu, nama Alia mulai dibicarakan di komunitas seller. Banyak yang mulai mencari tokonya. Followers bertambah cepat. Pesanan masuk tanpa henti. Untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasakan. Ia bukan lagi pelayan toko yang diremehkan. Ia bukan lagi seller kecil yang dianggap remeh. Ia kini adalah nama yang diperhitungkan. Dan semua itu bermula dari satu keputusan. Tetap profesional saat diserang. Kolaborasi ini bukan hanya soal penjualan. Ini adalah titik balik besar dalam hidup Alia. Dari sini, jalannya menuju puncak sudah tidak bisa dibendung lagi. Omzet fantastis. Malam setelah kolaborasi besar itu, Alia duduk di depan laptop dengan mata terpaku pada layar. Tangannya tidak bergerak. Napasnya terasa tertahan. Angka-angka di dashboard terus berubah. Naik. Naik lagi. Dan terus naik. Alia mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Total omzet hari itu melampaui semua pencapaian yang pernah ia raih sebelumnya. Bukan hanya 2 kali lipat. Bukan 3 kali lipat. Angkanya seperti mimpi yang dulu hanya berani ia bayangkan dalam hati. Ini beneran, bisiknya lirih. Notifikasi penjualan berdenting hampir tanpa henti. Setiap bunyi kecil itu seperti denting kemenangan. Alia memegang dadanya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup terlalu cepat. Ia teringat hari-hari berdiri berjam-jam di toko kecil. Ia teringat kata-kata Riko yang merendahkan. Ia teringat air mata di luar toko saat dipecat. Kini, semua itu terasa seperti kehidupan yang sangat jauh. Nadia datang ke tempat Alia dengan wajah penuh kegembiraan. Ia langsung memeluk Alia erat-erat. Kamu lihat ini enggak? Ini bukan omzet kecil. Alia, ini luar biasa. Serunya dengan mata berbinar.
Alia tertawa kecil, tapi air matanya menetes. Bukan air mata sedih. Ini air mata kemenangan. Ia membuka laporan detail. Pesanan datang dari berbagai kota. Produk yang dulu ia jual dengan ragu, kini ludes dalam hitungan jam. Stok hampir habis. Ia bahkan harus menutup keranjang sementara karena kewalahan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa takut. Bukan karena gagal, tapi karena sukses terlalu besar. Aku harus siap. Aku nggak boleh ceroboh, ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dimas mengirim pesan suara. Selamat, Alia. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja keras kamu. Tapi ingat, omzet besar artinya tanggung jawab besar. Kata-kata itu menancap dalam. Alia menatap layar lagi. Angka omzet itu bukan sekadar uang. Itu adalah bukti. Bukti bahwa ia layak. Bukti bahwa ia mampu. Bukti bahwa ia tidak seperti yang dulu dikatakan orang-orang tentang dirinya. Di dalam hatinya, Alia berjanji. Ini bukan puncak. Ini baru awal. Omzet fantastis ini bukan hanya mengubah rekeningnya. Ia mengubah cara Alia memandang dirinya sendiri. Dari gadis yang diragukan, menjadi perempuan yang tahu nilainya. Dan dunia mulai melihatnya juga. Membentuk tim sendiri. Omzet yang terus melonjak membawa satu kenyataan baru dalam hidup Alia. Ia tidak bisa lagi mengerjakan semuanya sendirian. Pesanan yang menumpuk, jadwal live yang padat, chat pelanggan yang tidak pernah berhenti. Semuanya membuat Alia mulai kewalahan. Ia sering tidur larut, bangun pagi, dan kembali menatap layar tanpa jeda. Suatu malam, Alia menatap catatan kegiatannya yang penuh coretan. Aku butuh sistem, dan aku butuh tim, ucapnya tegas pada diri sendiri. Lewat rekomendasi Dimas, Alia bertemu dengan Maya Anindita. Maya dikenal rapi, tegas, dan terbiasa mengatur operasional bisnis online. Pertemuan pertama mereka berlangsung sederhana, tapi serius. Maya langsung melihat potensi besar dalam bisnis Alia. Kamu kuat di depan kamera, tapi tanpa manajemen yang baik, kamu bisa kelelahan dan kehilangan fokus, ujar Maya dengan nada profesional. Alia mengangguk. Ia tahu itu benar. Akhirnya, Alia mengambil keputusan penting. Ia merekrut Maya sebagai orang yang mengatur manajemen live, jadwal, stok, dan alur operasional. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Jadwal live menjadi lebih teratur. Stok dicatat dengan rapi. Tim packing mulai ditambah. Respon ke pelanggan jadi lebih cepat dan profesional. Alia tidak lagi hanya seorang host. Ia kini menjadi pemimpin. Maya sering mengingatkan Alia untuk menjaga energi dan fokus pada hal terpenting. Tugas kamu adalah tampil maksimal. Biar aku yang urus sistemnya, kata Maya suatu hari. Kalimat itu membuat Alia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ada orang yang menopang di belakang layar. Nadia melihat perubahan itu dengan bangga. Kamu sekarang bukan cuma seller, Alia. Kamu sudah jadi bos buat bisnismu sendiri, ucapnya sambil tersenyum. Alia tersenyum balik, tapi di dalam hatinya ada rasa haru yang dalam. Dulu, ia dipecat karena dianggap tidak mampu menjual. Sekarang, ia justru menciptakan lapangan kerja. Membentuk tim bukan hanya soal efisiensi. Ini adalah tanda bahwa bisnisnya nyata, besar, dan terus bertumbuh. Alia tahu, mulai saat ini, setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya memengaruhi dirinya, tapi juga orang-orang yang percaya padanya. Dan ia siap memikul tanggung jawab itu. Partner strategis. Kesuksesan yang diraih Alia membuka banyak pintu. Tawaran kerjasama mulai berdatangan, mulai dari supplier kecil hingga distributor besar. Namun Alia tidak ingin gegabah. Ia belajar dari pengalaman. Tidak semua peluang adalah peluang yang tepat. Di tengah banyaknya pesan dan proposal, satu nama menarik perhatiannya, Raka Wibowo.
Raka dikenal sebagai sosok yang memiliki jaringan supplier luas dan reputasi yang cukup kuat di dunia distribusi fashion. Ia bukan hanya datang membawa janji, tapi juga data, rencana, dan strategi. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah ruang kerja sederhana namun profesional. Raka membuka laptop dan memaparkan potensi pasar, jalur supplier, serta kemungkinan memperluas jenis produk. Kamu sudah kuat di penjualan dan branding. Aku bisa bantu dari sisi hulu, supplier, kualitas, dan harga. Kalau kita gabung, Marin kamu bisa jauh lebih sehat, ujar Raka dengan nada yakin. Alia mendengarkan dengan serius. Ia tidak lagi berpikir seperti seller kecil. Ia kini berpikir sebagai pemilik bisnis yang harus melihat gambaran besar. Maya ikut dalam diskusi itu, mencatat setiap detail. Ia beberapa kali mengangguk, menandakan strategi Raka masuk akal. Setelah beberapa kali pertemuan dan negosiasi, Alia mengambil keputusan besar. Ia menerima Raka sebagai partner strategis, bukan sekadar rekan, tapi mitra untuk memperluas jaringan supplier, menekan biaya, dan menjaga kualitas. Sejak Raka bergabung, perubahan terasa cepat. Harga modal menjadi lebih kompetitif. Pilihan produk semakin beragam. Stok lebih stabil dan terjamin. Alia kini tidak lagi bergantung pada satu atau dua supplier kecil. Bisnisnya naik kelas. Aku merasa kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar toko online, ucap Alia suatu hari. Raka tersenyum. Itu karena memang begitu. Brand kamu sudah kuat. Sekarang kita bikin fondasinya lebih kokoh. Bagi Alia, ini bukan hanya soal memperbesar omzet. Ini tentang menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang tidak mudah goyah, yang siap bersaing di level lebih tinggi. Ia teringat dirinya yang dulu, gadis yang berdiri di toko kecil, takut dimarahi bos. Kini, ia duduk di meja strategi, membahas ekspansi. Partner strategis ini menandai satu hal penting. Alia tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini memimpin sebuah ekosistem. Dan langkah ini akan membawa dampak besar. Bukan hanya untuk bisnisnya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah meremehkannya. Menjadi top seller. Pengumuman itu datang tanpa banyak drama. Sebuah email resmi masuk ke inbox Alia, disusul notifikasi di dashboard penjual. Awalnya, Alia hampir mengabaikannya, mengira itu hanya pemberitahuan biasa. Namun saat ia membaca lebih teliti, tubuhnya langsung membeku. Terus, Alia menatap layar itu lama. Diam. Seolah takut berkedip. Ia memanggil Maya dan Nadia mendekat. Coba lihat ini. Aku nggak salah baca, kan? Maya membaca cepat. Lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ini resmi. Alia, kamu masuk daftar top seller. Nadia sampai memeluk Alia dengan teriakan tertahan. Kamu berhasil. Ini level yang cuma sedikit orang bisa capai. Perasaan Alia campur aduk. Bahagia, terharu, tidak percaya. Semua bercampur jadi satu. Ia teringat setiap live sepi, setiap malam belajar, setiap air mata karena diremehkan. Kini, semua itu terbayar. Nama Alia mulai muncul di daftar rekomendasi seller unggulan. Undangan kolaborasi semakin banyak. Pihak platform mulai memberi perhatian khusus. Ia bukan lagi sekadar seller sukses. Ia kini role model. Dimas mengirim pesan. Dulu kamu ragu sama diri sendiri. Sekarang, sistem yang kamu bangun jadi contoh buat banyak orang. Alia tersenyum membaca itu. Namun di balik senyum, ada rasa tanggung jawab yang besar. Menjadi top seller bukan hanya soal angka. Ini tentang menjaga standar, menjaga kepercayaan, menjaga integritas. Alia berdiri di depan cermin sebelum live malam itu. Ia merapikan kerudungnya, menatap matanya sendiri. Ini bukan buat pamer. Ini buat bukti. Bukti bahwa aku pantas ada di sini,
bisiknya. Saat live dimulai, jumlah penonton membludak. Komentar penuh dukungan. Banyak yang menyebut namanya sebagai inspirasi. Di momen itu, Alia akhirnya benar-benar sadar. Ia bukan lagi gadis yang dipecat karena dianggap gagal. Ia adalah top seller TikTok Shop. Sebuah gelar yang dulu mustahil. Kini, menjadi identitas barunya. Dan perjalanan ini belum selesai. Bertemu mantan bos. Pertemuan itu terjadi di tempat yang tidak pernah Alia bayangkan sebelumnya. Sebuah acara kecil komunitas bisnis online mempertemukan banyak pelaku usaha. Alia datang bersama Maya dan Raka. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Auranya tenang, penuh percaya diri. Saat sedang berbincang dengan salah satu partner, pandangannya tiba-tiba berhenti pada satu sosok yang sangat ia kenal. Riko Pratama. Mantan bosnya. Orang yang pernah memecatnya tanpa ragu. Riko tampak berbeda. Wajahnya lebih lelah. Tatapannya tidak lagi setajam dulu. Saat mata mereka bertemu, Riko terdiam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Riko adalah orang pertama yang memecah keheningan. Alia. Suaranya terdengar ragu. Kamu, Alia, kan? Alia mengangguk pelan. Iya, Pak Riko. Nada suaranya sopan. Tidak dingin. Tidak juga hangat. Netral. Riko melirik kartu nama yang tergantung di leher Alia. Ia membaca pelan. Nama Alia tercantum sebagai owner dan top seller. Wajah Riko berubah. Ada kaget. Ada tidak percaya. Dan ada sedikit penyesalan. Kamu sekarang. Riko tidak melanjutkan kalimatnya. Alia tersenyum tipis. Saya jualan online, Pak. Jawaban yang sederhana. Tapi maknanya sangat dalam. Maya dan Raka berdiri di samping Alia. Sikap mereka menunjukkan bahwa Alia bukan lagi bawahan. Ia kini setara. Bahkan mungkin lebih tinggi posisinya. Riko menelan ludah. Saya sering dengar nama kamu belakangan ini. Katanya pelan. Tidak menyangka. Alia menatapnya dengan tenang. Tidak ada dendam di matanya. Yang ada hanya keteguhan. Terima kasih, Pak. Saya banyak belajar. Termasuk dari masa lalu. Jawab Alia. Kalimat itu terdengar sopan. Tapi bagi Riko, itu seperti tamparan halus. Ia ingat bagaimana ia dulu merendahkan Alia. Bagaimana ia memecatnya tanpa memberi kesempatan. Kini, gadis yang ia anggap gagal berdiri sebagai pebisnis sukses. Posisi mereka benar-benar terbalik. Dulu, Riko memegang keputusan atas hidup Alia. Sekarang, Alia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Percakapan itu tidak lama. Alia pamit dengan sopan. Tidak ada drama. Tidak ada konfrontasi keras. Justru itulah yang paling menusuk bagi Riko. Keberhasilan Alia tanpa dendam. Tanpa teriakan. Tanpa balas kata-kata. Hanya satu hal yang tersisa di benak Riko saat Alia pergi menjauh. Ia telah salah menilai seseorang yang kini jauh melampaui dirinya. Dan bagi Alia, pertemuan itu menutup satu luka lama. Bukan dengan kemarahan. Tapi dengan bukti nyata bahwa ia telah melangkah sangat jauh. Tatapan penyesalan. Riko berdiri mematung di tempatnya. Bahkan setelah Alia melangkah pergi. Suara percakapan di sekelilingnya terasa seperti gema yang jauh. Matanya masih tertuju ke arah punggung Alia yang semakin menjauh. Di benaknya, kenangan lama berputar tanpa ampun. Ia teringat wajah Alia yang tertunduk saat dipecat. Ia teringat nada suaranya sendiri yang dingin dan meremehkan. Ia teringat keyakinannya bahwa Alia tidak akan kemana-mana. Kini, kenyataan menamparnya dengan keras. Alia tidak hanya baik-baik saja. Alia melesat jauh. Lebih tinggi dari yang pernah Riko bayangkan. Riko mengepalkan tangannya pelan. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang jarang ia rasakan. Penyesalan. Seharusnya aku memberi dia kesempatan. Gumamnya lirih. Hampir tak terdengar.
Di hadapannya tadi berdiri bukan lagi mantan karyawan. Yang berdiri adalah seorang pebisnis sukses. Seorang top seller. Seseorang yang dihormati. Tatapan Rico menjadi kosong. Ia sadar satu hal pahit. Ia bukan kehilangan karyawan. Ia kehilangan potensi besar. Orang yang dulu ia anggap lemah, kini menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kesuksesan Alia, melainkan fakta bahwa semua itu terjadi tanpa dirinya. Beberapa rekan bisnis memperhatikan perubahan raut wajah Rico. "Kenapa, Pak?" tanya salah satu. Rico hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Namun di dalam hatinya, ada badai. Ia merasa kecil. Ia merasa salah. Ia merasa terlambat. Tatapan penyesalan itu bukan hanya tentang Alia. Itu tentang kesalahan menilai orang. Tentang ego. Tentang keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Sementara itu, di kejauhan, Alia melangkah dengan bahu tegak. Ia tidak menoleh lagi. Masa lalu tidak lagi mengikatnya. Dan di antara dua dunia itu, Alia yang melangkah maju, dan Rico yang tertinggal. Terbentang satu kebenaran pahit. Kesuksesan adalah jawaban paling sunyi, namun paling keras. Atas semua keraguan, Alia yang lebih dewasa. Langkah Alia terasa ringan saat meninggalkan ruangan itu. Bukan karena ia ingin pamer kemenangan. Bukan pula karena ingin membuat Rico semakin merasa kecil. Ia melangkah karena ia sudah tidak perlu membuktikan apapun lagi. Di dalam hatinya, ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia membayangkan jika suatu hari bertemu lagi dengan Rico, ia akan berkata banyak hal. Tentang sakit hati, tentang diremehkan, tentang luka yang ia simpan lama. Namun ketika saat itu benar-benar datang, ia justru memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia sudah lebih dewasa. Alia sadar, membalas dendam tidak akan menambah nilainya. Menyakiti balik tidak akan mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah melanjutkan hidup dengan versi terbaik dari dirinya. Senyum tipis di wajahnya bukan senyum kemenangan yang sombong. Itu senyum penerimaan. Senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. "Aku sudah melewati fase itu," bisiknya dalam hati. Maya memperhatikan sikap Alia yang tetap tenang. "Kamu nggak mau bilang apa-apa lagi ke dia?" tanya Maya pelan. Alia menggeleng. "Tidak perlu. Hidupku sekarang sudah jadi jawabannya." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak perlu kata-kata tajam. Ia tidak perlu sindiran. Ia tidak perlu drama. Keberhasilannya sudah berbicara. Setiap langkah Alia kini adalah simbol perubahan. Dari gadis yang tertekan, menjadi perempuan yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus pergi. Melangkah pergi dengan anggun bukan tanda kalah. Itu tanda bahwa ia menang secara utuh. Menang atas rasa sakit. Menang atas keraguan. Menang atas keinginan untuk membalas. Alia melangkah maju, menatap masa depan yang lebih besar. Masa lalu tidak lagi membelenggunya. Dan di setiap langkah itu, satu hal semakin jelas. Ia bukan hanya sukses dalam bisnis. Ia sukses dalam mengendalikan dirinya sendiri. Itulah kemenangan yang paling mahal. Sultan TikTok Shop. Nama Alia Kirana kini tidak lagi hanya dikenal di komunitas kecil penjual online. Namanya mulai sering disebut di berbagai forum, grup seller, hingga obrolan para pelaku bisnis digital. Satu julukan mulai melekat padanya. Sultan TikTok Shop. Julukan itu bukan sekadar gaya-gayaan. Angka omzet Alia berbicara dengan lantang. Setiap bulan, laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan yang membuat banyak orang hanya bisa terdiam. Ratusan juta, lalu menembus miliaran, dan terus bergerak naik. Gudang penyimpanan diperluas. Tim packing bekerja dalam sistem shift. Manajemen semakin rapi. Brand Alia bukan lagi usaha rumahan. Ia telah menjadi mesin bisnis yang serius.
Media komunitas mulai mengulas kisahnya. Dari mantan pelayan toko menjadi ratu live selling. Dari diremehkan menjadi panutan. Banyak seller baru menjadikan Alia sebagai inspirasi. Kalau Alia bisa, kita juga bisa. Dia bukti kalau konsistensi itu nyata. Alia sendiri tidak pernah merasa dirinya pantas disebut sultan. Baginya, semua itu adalah hasil dari proses panjang yang penuh luka, belajar, dan keberanian. Namun ia tidak bisa menolak kenyataan. Hidupnya telah berubah total. Ia tidak lagi menghitung setiap rupiah dengan cemas. Ia kini berpikir dalam skala besar. Ekspansi, branding, tim, dan masa depan. Suatu malam, Alia berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Ia menatap lampu-lampu kota. Dulu, dunia itu terasa jauh. Sekarang, ia menjadi bagian dari para penggeraknya. Aku pernah takut bermimpi setinggi ini, bisiknya pelan. Kini, mimpi itu bukan hanya tercapai. Ia terlampaui. Julukan Sultan TikTok Shop bukan hanya soal kekayaan. Itu simbol perjalanan. Simbol pembuktian. Simbol bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Alia Kirana kini bukan hanya sukses. Ia adalah standar baru. Dan bagi mereka yang dulu meremehkan, nama itu akan selalu mengingatkan satu hal. Orang yang kamu jatuhkan hari ini, bisa saja menjadi orang yang tak terjangkau besok. Dari dipecat menjadi legenda. Alia Kirana berdiri di ruang kerjanya yang luas. Pemandangan dari jendela menampilkan kota yang gemerlap di malam hari. Lampu-lampu itu seakan menari untuknya. Namun Alia tidak hanya melihat gemerlap kota, ia melihat perjalanan panjangnya sendiri. Dari gadis yang dipandang sebelah mata. Dari pelayan toko yang sering diremehkan. Dari seseorang yang dipecat karena dianggap gagal. Kini, ia berdiri di puncak. Bukan karena keberuntungan semata. Bukan karena orang lain memberinya jalan. Tapi karena kerja keras, keberanian, dan keteguhan hatinya sendiri. Setiap angka omzet, setiap komentar pelanggan yang setia, setiap kolaborasi besar, dan setiap strategi yang ia jalankan menjadi batu loncatan yang membawanya ke sini. Semua luka, cemoohan, dan air mata yang dulu menekan kini berubah menjadi mahkota yang ia kenakan dengan bangga. Dalam diam, penuh anggun, Alia menatap layar laptopnya. Laporan penjualan menunjukkan angka fantastis. Statistik followers naik terus. Media mulai mengulas namanya. Ia tersenyum tipis, bukan karena sombong, tapi karena kedamaian yang tulus. Masa lalu yang kelam kini hanya menjadi cerita inspiratif. Sebuah bukti nyata bahwa orang yang diremehkan bisa bangkit, berkembang, dan menjadi legenda. Di balik keberhasilan itu, Alia tetap rendah hati. Ia masih sama, gadis cantik berkerudung, yang ramah, jujur, dan konsisten. Hanya kini, dunia melihatnya dengan hormat, bahkan kagum. Ia menutup laptop dan menatap cermin. Wajahnya memantulkan sosok seorang perempuan yang kuat, dewasa, dan penuh percaya diri. Sosok yang dulunya pernah dipandang lemah kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Aku pernah jatuh, tapi aku bangkit lebih tinggi, bisiknya pelan. Dan aku akan terus melangkah. Dari dipecat, diremehkan, dan dianggap gagal, Alia Kirana telah menulis namanya di puncak dunia TikTok Shop. Ia bukan hanya sukses, ia legenda. Dan kisahnya akan selalu menjadi pengingat bagi siapapun. Tidak ada yang bisa menahan seseorang yang memiliki tekad, keberanian, dan kejujuran. Alia tersenyum, menarik napas panjang, dan melangkah maju. Masa depan menantinya dengan tantangan baru, peluang baru, dan kemenangan yang lebih besar. Di matanya, tidak ada rasa dendam. Hanya satu hal, kebebasan, keberhasilan, dan kebanggaan menjadi diri sendiri.